Kabar buruk Timnas Indonesia jelang FIFA Matchday. FC Dallas umumkan Maarten Paes alami cedera. Kembali cedera. Setiap kali Kevin Dix berlari, ada rasa kram di pahanya. Tim Guypens cetak assist di Liga 2 Belanda, tapi berujung hasil memalukan. Kembali, kata Ramadan Sananta usai beri assist untuk kemenangan DPMM FC di Piala FA Malaysia. Shin Tae-yong siap kalahkan Timnas Indonesia U23. Sebagai balas dendam, ini respons Erick Thohir. Kabar buruk Timnas Indonesia jelang FIFA Matchday. FC Dallas umumkan Maarten Paes alami cedera. Kabar buruk datang untuk Timnas Indonesia sebelum jeda internasional September. PSSI baru saja mengumumkan 2 pertandingan FIFA Matchday melawan Kuwait dan Lebanon pada 5 dan 8 September di Surabaya. Di sektor penjaga gawang, pelatih Patrick Kluivert sebelumnya melakukan perubahan besar pada Juni lalu. Kiper nomor 1 sebelumnya, Maarten Paes, menjalani hukuman skorsing kartu kuning sehingga sosok lain dimainkan yaitu Emil Audero Mulyadi. Kini memasuki akhir Agustus, Paes kembali terancam absen untuk alasan berbeda. Produk FC Utrecht tersebut menghilang dalam 2 laga terakhir FC Dallas di Major League Soccer, MLS, Amerika Serikat. Maarten tidak sedang menjalani hukuman skorsing sehingga penjelasan untuk menghilangnya, dia kemungkinan besar adalah cedera. Benar saja, akun resmi FC Dallas di media sosial X mengungkapkan bahwa sang kiper mengalami cedera kaki bagian atas. Pihak Dallas tidak menjelaskan berapa lama yang dibutuhkan Paes untuk pulih dari cedera. Jika masa menepi Paes lebih dari 2 minggu, ada kemungkinan dia harus melewatkan agenda Timnas Indonesia pada September. Bukan cuma itu, kiper berusia 27 tahun itu juga terancam absen dalam laga MLS kontra Los Angeles FC pekan depan. Pertandingan FC Dallas versus LAFC mempunyai signifikansi untuk benua Asia lantaran akan menjadi pertemuan Paes melawan bintang Korea Selatan, Son Heung-min. Kembali cedera. Setiap kali Kevin Dix berlari, ada rasa kram di pahanya. Diwarnai kabar tidak menyenangkan setelah bek anyar Kevin Dix harus ditarik keluar karena cedera otot paha. Pelatih Borussia Mönchengladbach, Gerardo Seoane mengungkapkan bahwa keputusan mengganti Dix pada jeda pertandingan bukan tanpa alasan. Menurutnya, sang pemain mengeluh merasakan kram setiap kali mencoba berlari. Setiap kali ia berlari, ada rasa kram di pahanya. Karena itu, kami memutuskan di babak pertama untuk tidak mengambil risiko, kata Seoane, dikutip dari RP Online. Meskipun situasinya membuat cemas, hasil pemeriksaan awal menunjukkan cedera Dix tidak terlalu serius. Direktur olahraga Roland Virkus memberikan sedikit kelegaan dengan menyebutkan sang bek masih mungkin tampil di laga perdana Bundesliga melawan Hamburger SV akhir pekan depan. Dia sudah dicek di ruang ganti dan sejauh ini tidak terlihat parah. Kami berharap dia segera kembali berlatih, ujar Virkus. Meski ada harapan pulih cepat, Gladbach tetap berhati-hati. Pasalnya, Dix sempat mengalami cedera otot serupa pada akhir musim lalu dan juga sempat bermasalah saat membela Timnas Indonesia pada Juni 2025. Itulah sebabnya sejak awal masa pramusim, ia mendapat porsi latihan terbatas agar tidak terbebani. Cedera ini juga membuat Gladbach kembali dihantui masalah kedalaman skuad di sektor belakang. Setelah kepergian Ko Itakura ke PSV Eindhoven, hanya ada Nico Elvedi, Fabio Chiarodia, dan Marvin Friedrich sebagai bek tengah tersisa. Bila Dix harus menepi lebih lama, kemungkinan besar Gladbach akan turun lagi ke bursa transfer untuk mencari tambahan pemain belakang. Tim Guypens cetak assist di Liga 2 Belanda, tapi berujung hasil memalukan. Guypens tampil starter saat menjamu Almere City dalam Liga 2 Belanda yang berlangsung di De Oude Meerdijk Stadium. Ini menjadi pertandingan perdana Guypens di Liga 2 Belanda musim ini. Ia mengenakan nomor punggung 5 bersama FC Emmen. Pada musim lalu, Guypens tercatat tampil sebanyak 16 kali bersama tim senior FC Emmen. Dalam laga tersebut, Guypens bermain selama 71 menit dan sukses mencatatkan 1 assist untuk gol Romano Postema.
Hanya saja, laga itu berakhir dengan skor 1-4 untuk kemenangan Almere City sekaligus mantan klub gelandang Timnas Indonesia, Tom Hey. Selanjutnya, FC Emmen akan menghadapi Helmond Sport pada 23 Agustus mendatang. Kontrak Gaypens bersama Emmen hingga 30 Juni 2026 dengan opsi perpanjangan. Tim Henry Victor Gaypens lahir di Oldenzaal, Belanda pada 21 Juni 2005. Dengan demikian, pada tahun 2025 ini, Gaypens akan berusia 20 tahun. Gaypens mewarisi darah Indonesia dari kakek pihak ibu, Henry Armand de Holosi, yang lahir di Semarang pada 18 Oktober 1941. PSSI hanya umumkan uji tanding Timnas Senior, belum ada rencana laga pemanasan Timnas U23 Indonesia. PSSI hanya mengumumkan 2 pertandingan persahabatan untuk Timnas Indonesia pada jeda internasional September. 2 laga tersebut yaitu melawan Kuwait pada 5 September dan Lebanon pada 8 September mendatang. Itu adalah bagian dari persiapan Indonesia menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober. Pada saat yang sama, Timnas U23 Indonesia sebenarnya menghadapi turnamen kompetitif yang membutuhkan persiapan bertanding. Garuda Muda Besutan Gerald Vandenburg akan turun di kualifikasi Piala Asia U23 2026 pada jeda internasional September. Patut diingat, Timnas U23 menjalani ASEAN Cup U23 2025 lalu tanpa pertandingan pemanasan. Vandenburg hanya menggelar pemusatan latihan selama 3 pekan tanpa memberi menu bertanding pada anak asuhnya. Di kualifikasi Piala Asia U23 2026, Indonesia akan menghadapi lawan lebih berat. Indonesia akan menjadi tuan rumah grup 1 bersama Laos, Makau, dan Korea Selatan. Mengingat 3 laga melawan 3 negara itu akan digelar pada 3, 6, dan 9 September, maka training camp harus segera digelar. Dalam waktu 2 pekan menjelang kick-off, tak ada tanda-tanda PSSI akan memberi laga uji tanding internasional bagi pasukan Vandenburg. Kembali, kata Ramadan Sananta usai beri asis untuk kemenangan DPMM FC di Piala FA Malaysia. Penyerang Timnas Indonesia, Sananta memberi asis untuk gol pertama DPMM FC pada menit ke-5. Sananta melesatkan tendangan ke kotak 16 Kuching City. Bola dari Sananta diterima oleh Azwan Ali Rahman yang kemudian melepaskan tendangan menjebol gawang tim besutan Aidil Syahrin itu. Sananta sejauh ini sudah bermain dalam 2 laga di Malaysia Super League dengan 180 menit bermain. Ex-pemain Persis Solo itu sudah mencetak 1 gol dan 1 asis di Liga. Selanjutnya, DPMM FC melawan Terengganu FC pada pekan ketiga Malaysia Super League pada 22 Agustus 2025. DPMM FC bermain di kandang Sultan Hassanal Bolkiah Stadium, Brunei Darussalam. Musim ini adalah pertama bagi Sananta bermain di Malaysia. Ia bergabung dengan DPMM FC pada Juli 2025. Ini juga kali pertama pemain 22 tahun itu bermain abroad. Sebelumnya ia bermain di Liga Indonesia bersama Persis Solo. Sananta juga pernah membela klub Indonesia lainnya, yakni PSM Makassar dan Persikabo 1973. Shin Tae-yong siap kalahkan Timnas Indonesia U23. Sebagai balas dendam, ini respons Erick Thohir. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir meminta dukungan maksimal saat Timnas Indonesia U23 berlaga di kualifikasi Piala Asia U23 2026, termasuk melawan Shin Tae-yong sebagai manajer Korea Selatan. Tentu, nama Shin Tae-yong tidak asing di telinga karena bekas juru formasi Timnas Indonesia sebelum Patrick Kluivert. PSSI yang kepalai oleh Erick Thohir pecat sosok yang akrab disapa STW pada Januari 2025 lalu dengan alasan komunikasi dengan dinamika kepemimpinan. Nah, STW akan kembali ke tanah air dalam waktu dekat ini sebagai lawan. Ia kabarnya akan menduduki jabatan manajer Korea Selatan U23 meski diketahui STW adalah pelatih Ulsan.
Selain Korea Selatan, timnas Indonesia juga akan melawan Laos dan Macau yang sama ada di grup J kualifikasi Piala Asia U23 2026. Melihat persaingan grup J, tentu duel melawan Korea Selatan menjadi perhatian tersendiri, terlebih ada sosok Shin Tae-yong. Timnas Indonesia U23 harus menjadi juara grup jika mau lolos ke putaran final Piala Asia U23 2026 meski ada slot dari runner-up terbaik. Adapun Timnas Indonesia U23 punya keuntungan karena bertindak sebagai tuan rumah di ajang ini. Tampil di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Erick Thohir berharap adanya dukungan penuh dari supporter demi hasil positif. Bermain di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, kami siap memberikan dukungan yang maksimal untuk Garuda Muda bisa terbang tinggi, pungkasnya. Sejarah buruk Irak bisa jadi peluang emas timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Putaran keempat, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan segera dimulai pada 2 bulan mendatang. Di grup B, 3 negara siap bersaing, Arab Saudi, Irak, dan Indonesia. Meski di atas kertas Irak punya pengalaman panjang, sejarah mereka di kualifikasi justru menyimpan catatan kelam yang bisa menjadi celah bagi timnas Indonesia. Sejak terakhir kali tampil di Piala Dunia 1986, Irak selalu gagal melangkah ke putaran final. Momen krusial justru berakhir dengan kekecewaan. Pada kualifikasi 1994, misalnya, kartu merah Saad Abdul Hamid membuat laga penentuan hanya berakhir 2-2. Hasil itu memupus harapan mereka lolos. Kisah serupa berulang di kualifikasi 2018 ketika Irak hanya menempati peringkat kelima grup B dengan 11 poin. Mereka kalah bersaing dengan Jepang, Arab Saudi, hingga Australia. Sementara pada edisi 2022, nasib lebih buruk menimpa, finish di urutan keempat, grup A dengan 9 poin. Khalaf menilai, timnas Irak gagal mengikuti perkembangan pesat tim-tim Asia lainnya. Menurutnya, masalah internal federasi membuat persiapan tak berjalan maksimal. Hal ini makin kontras dengan rival segrup seperti Arab Saudi dan Indonesia yang punya program persiapan lebih terstruktur. Arab Saudi misalnya memilih lawan tangguh seperti Republik Ceska dan Makedonia Utara. Indonesia pun dianggap serius karena akan beruji coba melawan Lebanon dan Kuwait. Ia bahkan membandingkan Arnold dengan Jesus Casas yang dulu lebih sering menguji tim melawan lawan kelas atas demi membangun kepercayaan diri pemain. Dengan kondisi Irak yang masih mencari konsistensi, Indonesia bisa saja memanfaatkan peluang. Jika persiapan matang dan strategi dijalankan dengan tepat, tim Garuda berpotensi mencuri poin penting dari lawan yang kerap gagal di saat genting. Justin Hubner tak sabar hadapi duel timnas Indonesia di Belanda. Hubner sukses mencatatkan debut bersama Sittard pada pertandingan melawan Go Ahead Eagles yang berakhir dengan skor imbang 2-2 pada 9 Agustus lalu. Pada laga tersebut, dia bertemu dengan sesama pemain timnas, Dean James. Tentunya, duel-duel ini akan sering terjadi karena banyak pemain timnas yang ada di Belanda. Justin Hubner menjelaskan bahwa dia mendapatkan sambutan hangat saat memutuskan pindah ke Belanda. Banyak pemain timnas Indonesia yang memberikan selamat dan dukungan karena keputusannya tersebut. Apalagi dia masih muda dan siap berkembang menjadi lebih baik di masa depan. Pemain kelahiran Den Bosch ini melanjutkan, dia siap melawan semua pemain termasuk mereka yang ada di timnas. Ini akan jadi pertandingan spesial dan momen untuk bisa membuktikan diri. Tentunya, mereka akan coba memberikan perlawanan terbaik saat berada di lapangan. Hubner menambahkan, meski beberapa pemain sudah mengenal saat berada di timnas, mereka harus tetap profesional. Semua akan memberikan kemampuan terbaiknya saat berada di lapangan. Setelah pertandingan mereka baru bertegur sapa dan biasanya saling berbicara. Elkan Baggett kemana? Dibuang lagi Ipswich Town, klub Championship. Ipswich Town meraih hasil imbang 1-1 saat melawan Southampton. Di Elkan Baggett tak kelihatan batang hidungnya. Pelatih Ipswich, Kieran McKenna tak memasukkan nama Elkan Baggett di daftar susunan pemain melawan Soton.
Laga melawan Southampton sendiri berakhir dengan skor imbang 1-1. Kondisi ini membuat supporter Indonesia bertanya-tanya tentang keberadaan Elkan Baggett di klub Inggris tersebut. Mengutip dari Football League World, sejatinya ada beberapa pemain Ipswich Town yang mengalami cedera. Apakah salah satunya Elkan Baggett? Masalah cedera cukup menghantui Ipswich. Wes Burns masih menepi akibat cedera lutut serius yang ia alami saat menghadapi Liverpool awal tahun ini. Selain itu, winger muda Omari Hutchinson dipastikan tidak tampil karena tengah merampungkan transfernya ke Nottingham Forest. Nama lain yang tak kalah penting adalah Jadon Philogene, yang absen karena cedera pergelangan kaki saat laga pramusim terakhir. Ia masih diragukan bisa tampil. Tambahan buruk datang dari striker anyar Sami Smodic yang belum pulih dari cedera pergelangan kaki. Sementara itu, Connor Townsend juga harus menepi panjang setelah mengalami cedera ACL. Sayangnya dari daftar pemain Ipswich yang absen melawan Soton, tak ada keterangan resmi dari pihak klub soal kondisi Baggett. Rumor terbaru menyebutkan bahwa Baggett besar kemungkinan akan dipinjam ke klub ketiga Inggris Cardiff City. Tijani Reinders akui, selalu nonton timnas Indonesia, kirim doa lolos Piala Dunia 2026. Tijani Reinders memang sudah tak asing lagi dengan timnas Indonesia, sebab dia sebagai pemain berdarah Indonesia Belanda selalu memberikan perhatian tersendiri untuk tanah kelahiran leluhurnya. Sampai saat ini, meskipun dia sudah berkarir bersama klub-klub besar di Eropa, Tijani Reinders mengakui apabila dirinya masih setia menonton dan menyaksikan perjuangan timnas Indonesia dari layar kaca. Saat menjalani sesi wawancara bersama media asal Malaysia, Stadium Astro, pemain berusia 27 tahun ini selalu menonton setiap pertandingan saat timnas Indonesia berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saya tentu saja sangat mengikuti kiprah timnas Indonesia, tetapi saya tidak begitu mengikuti kompetisi di sana. Ketika timnas Indonesia bermain di kualifikasi Piala Dunia 2026, saya selalu menonton setiap pertandingannya, ujar Tijani dikutip dari Stadium Astro. Tijani memiliki harapan besar agar timnas Indonesia bisa merebut tiket ke putaran final Piala Dunia 2026. Sebab bagaimanapun juga ini merupakan salah satu mimpi yang dirawatnya bersama saudaranya. Jika timnas Indonesia berhasil lolos ke Piala Dunia 2026, Tijani berpotensi bentrok dengan adik kandungnya, Eliano Reinders, yang kini memilih untuk memperkuat timnas Indonesia. Saya berharap mereka bisa berhasil lolos ke Piala Dunia 2026. Sebab mereka punya peluang yang sangat bagus. Ini tentu akan menjadi mimpi saya bertanding melawan saudara saya di Piala Dunia, kata dia. Tijani Reinders memang begitu hormat dan memiliki kebanggaan dengan marga sang kakek, Leka Tompesi. Kebanggaan itu ditunjukkan Tijani Reinders saat kenakan jersey AC Milan dengan nama Leka Tompesi. Menunggu debut di Sassuolo, Jay Itzes pamit dengan kalimat menyentuh. Jay Itzes direkrut Sassuolo dari Venezia FC dengan biaya transfer yang tak diumumkan secara resmi dari pihak klub. Sassuolo memperkenalkan Jay Itzes sebagai pemain baru pada 9 Agustus 2025. Pemain 25 tahun itu urung debut bersama Sassuolo saat Sassuolo melawan US Catanzaro di Piala Italia di Mapei Stadium. 15 Agustus 2025, Jay Itzes masuk dalam skuad besutan Fabio Grosso. Namun Jay Itzes hanya berada di bangku cadangan. Kemungkinan Jay Itzes akan debut saat Sassuolo melawan Napoli pada pekan pertama Serie A pada 23 Agustus 2025. Di tengah menanti debutnya, Jay Itzes mengucapkan pamit dengan klub lamanya Venezia FC. Saya langsung merasa betah sejak tiba di sini. Dalam 2 tahun terakhir, kami telah mengalami pasang surut, mulai dari promosi hingga kekecewaan karena tidak mampu mencapai target penyelamatan di Serie A, tulis Jay Itzes di Instagramnya. Namun, saya sungguh percaya bahwa klub istimewa ini yang terdiri dari orang-orang ambisius yang bekerja sepenuh hati dan jiwa demi klub ini dapat mencapai tonggak penting. Jay Itzes bermain di Venezia pada 2023 hingga Juli 2025. Ia mengantarkan Venezia promosi ke Serie A musim
2024-2025. Akan tetapi, Venezia terdegradasi ke Serie B 2025-2026. Berbicara tentang orang-orang yang terkait dengan klub, saya hanya bisa berbicara tentang mereka dengan rasa hormat yang sebesar-besarnya, tulis Jay Itzes. Dari orang-orang yang bekerja di balik layar, hingga para manajer dan pemilik, sungguh menyenangkan bekerja dengan kalian semua. Dan saya berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk tumbuh dan berkembang setiap hari. Jay Itzes juga mengucapkan terima kasih kepada penggemar yang selama ini mendukungnya. Ucapan terima kasih khusus juga saya sampaikan kepada semua pemain dan staf yang telah bersama saya selama 2 tahun ini. Kita telah melakukan hal-hal luar biasa bersama dan saya mendoakan yang terbaik bagi kalian semua dengan harapan kalian akan mencapai hal-hal hebat, tulis Jay Itzes. Akhirnya, kepada para penggemar, kepada tim Oranye Hijau, kalian telah berada di sisi saya sejak hari pertama dan saya telah berusaha membalas budi kalian dengan memberikan segalanya setiap hari dan di setiap pertandingan. Bermain di hadapanmu dan untukmu telah memberiku dorongan yang luar biasa dan merupakan suatu kehormatan besar menjadi kapten klub yang luar biasa ini selama 6 bulan terakhir. Meskipun ia bukan lagi pemain Venezia, momen-momen tak terlupakan yang kita lalui bersama akan tetap terukir dalam ingatanku. Terima kasih atas semua yang kau berikan kepadaku. Aku akan selalu menyimpanmu di hatiku, tulisnya. Never gonna look back, 'cause damn I was built to last. You move slow and I move fast.